Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risha Fajar Ramadan dengan NIM 444 1230036. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menganalisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS 21. Yang selanjutnya langsung saja, regresi linear sederhana merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat atau dependent. Tujuan dari regresi linear sederhana yaitu untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebasnya. Kemudian ada persamaan umumnya, dapat ditulis sebagai Y sama dengan A plus BX, di mana Y sebagai variabel dependent, X sebagai variabel independen, A sebagai intercept, nilai Y saat X sama dengan 0, dan B sebagai koefisien regresi, yaitu kemiringan garis, menunjukkan berapa besar perubahan Y terhadap kenaikan 1X. Kemudian ada contoh kasus yang telah ada, yaitu seseorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada suatu toko roti ABC. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil sebanyak 12 responden. Ini untuk tabel respondennya, dan kita dapat ketahui bahwa variabel Y-nya itu sama dengan keputusan pembelian, variabel bebasnya atau X-nya itu kualitas produk, dan p-value yang didapat yaitu 0,05 one-tailed. Dan t-tabel didapatkan dari t-tabel sebesar 1,78. Langsung saja kita ke pengaplikasiannya menggunakan SPSS. Di sini saya sudah ada datanya dari Excel. Langsung saja copy dan masukkan ke aplikasi SPSS. Sudah itu, lalu klik paste. Kemudian pada variabel view, masukkan pada variabelnya ini, yaitu untuk yang pertama itu X dan yang kedua itu Y. Untuk desimalnya ini opsional, kalian bisa turunkan ke angka 0. Dan untuk labelnya, kita beri label, yaitu yang pertama kualitas, dan yang kedua adalah keputusan pembelian. Untuk measure-nya kita jadikan scale, lalu balik lagi ke data view, kita analyze ke regression, lalu linear, kemudian kualitas kita masukkan ke variabel independence, dan keputusan pembelian kita masukkan ke dependent. Untuk statistik, kita pencet dan klik Durbin-Watson. Setelah itu continue. Untuk plots-nya kita masukkan spread ke X dan spreadsheet ke Y. Dan standar residual plots-nya kita okein, kita centang, yaitu normal probability plot. Kemudian klik continue, lalu oke. Kemudian kita bisa lihat bahwa hasil-hasilnya itu sebagai berikut. Langsung saja ke interpretasinya. Berdasarkan output di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada variabel yang dikeluarkan atau di-remove. Kemudian untuk interpretasi model summary, R menunjukkan kolerasi linear sederhana antara X dan Y sebesar 0,138, menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat lemah antara variabel X dan Y. Hal ini berarti bahwa peningkatan pada variabel X hanya sedikit sekali diikuti oleh peningkatan pada variabel Y, atau hampir tidak ada hubungan yang signifikan secara praktis. Kemudian untuk R-square merupakan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke dalam bentuk persen. Nilai R kuadrat yang diperoleh yaitu sebesar 0,09 atau 1,9%. Artinya variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 1,9%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Standar error of the estimate adalah ukuran kesalahan prediksi. Nilai yang didapat adalah sebesar 5,24, artinya kesalahan dalam memprediksi kualitas pelayanan yaitu sebesar 5,24%. Untuk unstandardized coefficient merupakan nilai koefisien yang tidak terstandarisasi. Koefisien B terdiri dari nilai konstanta dan koefisien regresi. Nilai-nilai yang nantinya akan dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear sederhana. Standar error merupakan nilai maksimum kesalahan yang didapat. Nilai ini dapat digunakan untuk mencari T hitung dengan cara koefisien dibagi dengan standar error. Kemudian ada standardized coefficient. Nilai yang digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan dependen. T hitung adalah pengujian signifikasi pengaruh variabel X terhadap Y. Untuk mengetahui hasil signifikan atau tidaknya, maka angka T hitung harus dibandingkan dengan angka T tabel.
Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu signifikansi, merupakan besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05, artinya peluang memperoleh kesalahan maksimal sebesar 5%. Dengan kata lain, tingkat kepercayaan untuk pengambilan keputusan adalah benar. Kemudian, model regresi yang didapat yaitu Y sama dengan 53,25 dan ditambah 0,103X. Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta dapat diartikan jika kualitas produk atau X sama dengan 0,103, maka keputusan pembelian diperoleh 53,25. Selanjutnya kualitas bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan kualitas produk sebesar 1, maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,13. Berdasarkan hasil output di atas, diketahui bahwa nilai T hitung sama dengan 0,442, sedangkan T tabel yaitu 1,79, T hitung 0,442, di mana T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga secara perbandingan nilai T, H0 seharusnya tidak ditolak. Namun nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar 0,017, lebih besar daripada 0,05, sehingga lebih kecil daripada 0,05, sehingga secara statistik H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada tingkat signifikansi 5%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.